Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja dan puji syukur alhamdulillah semoga senantiasa teraturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan kedua ini meskipun secara daring. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi akidah akhlak, Budiah akan menyampaikan sebuah kisah inspirasi. Kisah kali ini bersumber dari kisah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Nama Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal di penduduk bumi, namun namanya sangat populer di antara penduduk-penduduk langit. Kenapa? Uwais adalah seorang pemuda yang tinggal bersama ibunya. Ibu Uwais Al-Qarni ini sudah lumpuh, sehingga untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari harus dibantu oleh Uwais Al-Qarni. Suatu hari, ibunya ingin pergi ke Mekah. Namun, Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda miskin. Dia tidak memiliki banyak harta untuk bisa memberangkatkan ibunya berhaji. Padahal jarak dari rumahnya yaitu Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Mereka harus melewati padang pasir yang jauh dan juga harus memiliki banyak bekal. Kemudian Uwais Al-Qarni ini mulai berpikir, bagaimana caranya agar bisa memberangkatkan ibunya berhaji. Nah, kemudian Uwais membeli anak domba. Seekor anak domba yang kecil, kemudian dibuatkan kandang di bukit gunung. Nah, ketika pagi hari, Uwais akan mengambil dombanya, dia gotong ke bawah untuk makan rumput. Sore hari, dombanya akan ia gendong lagi untuk kembali ke kandang. Hal seperti ini Uwais lakukan selama 8 bulan lamanya. Anak domba yang dulu Uwais beli sekarang bobotnya sampai 100 kilogram. Nah, anak dombanya semakin besar, maka otot-otot Uwais Al-Qarni pun semakin kuat, sehingga dia mampu menggendong ibunya. Selama 8 bulan itu, Uwais mendapat cemoohan dari orang-orang yang mengatakan, Uwais gila, karena memelihara domba dan dia gotong-gotong kemana saja dia pergi. Padahal itu semua dilakukan agar Uwais bisa melatih otot-ototnya. Nah, ketika di Mekah, Uwais berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Ibunya heran, kok kamu berdoa hanya untuk ibu, tidak berdoa untuk dirimu sendiri, nak? Uwais menjawab, cukuplah Allah mengampuni dosa-dosa ibu, dan ibu bisa masuk surga.
Dengan ridho ibu, aku juga akan masuk surga. Nah, kisah Uwais Al-Qarni ini harusnya menjadi pembelajaran buat kita semua. Kalau kita masih disuruh-suruh oleh orang tua dengan mengatakan, "Kose, sebentar, nunggu iklan dulu," berarti kita belum sesoleh Uwais Al-Qarni. Yuk, perbaiki lagi niat kita, perbaiki lagi kehidupan kita sebagai anak, karena bagaimanapun ibu adalah tempat surganya kita berada. Nah, cukup itu kisah inspirasi untuk hari ini. Kemudian kita masuk ke bab 2 dari mata pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang berpakaian di dalam Islam. Tujuan dari materi ini adalah setiap peserta didik mampu mengerti berpakaian dalam Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita tahu ya, Al-Quran, Al-Hadis itu sudah mengatur semua kehidupan kita. Kehidupan dari lahir hingga nanti dewasa, hingga nanti kita menghadapi kematian, semuanya sudah diatur. Salah satunya adalah pakaian. Yuk, yang pertama kita mulai pengertian berpakaian. Nah, pengertian pakaian adalah pakaian merupakan produk budaya di mana setiap tempat memiliki tradisi yang berbeda-beda. Yang kedua, pengertian aurat. Aurat ini berasal dari kata awira, yang artinya segala sesuatu yang harus ditutupi atau segala sesuatu yang menjadikan malu jika dilihat oleh orang lain. Nah, untuk aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tangan, sehingga kaki pun juga aurat. Jadi kita wajib mengenakan kaos kaki. Sedangkan aurat untuk laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut, sehingga wajib ditutupi. Selanjutnya yaitu fungsi pakaian. Yang ketiga yaitu fungsi pakaian. Ada beberapa fungsi pakaian yang harus kita pahami dan kita mengerti. Yang pertama yaitu fungsi religius. Jadi, agama Islam telah memerintahkan kita untuk menutup aurat. Jika kita mengikuti perintah tersebut, maka berarti kita mentaati perintah Allah. Namun, jika kita tidak menutup aurat, berarti kita telah tidak mentaati perintah Allah dan tidak meneladani akhlak Rasul. Ingat, dengan berpakaian kita mendapat kemuliaan. Dan terhindar
dari gangguan, terlebihnya untuk kaum wanita. Terus fungsi yang kedua adalah fungsi etika, di mana setiap wilayah memiliki etika atau memiliki nilai kesopanan yang harus dijaga dalam berpakaian. Misalnya saja, kalian ini sekolah di SMK Muhammadiyah. Lalu ketika sekolah, kalian tidak mengenakan jilbab. Apakah itu sudah masuk ke dalam fungsi etika? Pastinya tidak ya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi estetika. Jadi Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah akan suka pada hambanya yang menjalankan syariat Islam. Berpenampilanlah dengan indah, contohnya dengan pakaian yang bersih, rapi, tidak acak-acakan, serta wangi. Nah, fungsi yang terakhir adalah fungsi kesehatan. Kita akan terhindar dari gangguan penyakit dengan menggunakan pakaian. Misalnya sih, kalau kita sering menggunakan pakaian tertutup, terus kita berada di luar ruangan, maka matahari tidak bisa menyentuh kulit kita secara langsung, sehingga pakaian itu melindungi kita dari kanker kulit. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah ketentuan berpakaian dalam Islam. Nah, ada beberapa ketentuan yang berpakaian dalam Islam. Yang pertama adalah menutup aurat. Jadi aurat ini tidak boleh ditampakkan kecuali terhadap orang yang diperbolehkan atau kepada mahram kita. Sudahkah kita menutup aurat dengan sempurna? Nah, ada tata cara menutup aurat sesuai syariat Islam. Yang pertama, memakai pakaian lebar dan tidak ketat. Nah, gunakanlah pakaian yang lebar dan tidak ketat. Kenapa? Karena aurat itu harus benar-benar ditutupi dan tidak boleh nampak bentuknya. Jadi kalau kalian memakai pakaian ketat, contohnya seperti celana jeans, itu diharamkan oleh agama kita. Yang kedua, yaitu berjilbab hingga menutupi dada. Nah, anak-anakku semuanya, khususnya untuk para perempuan, jilbab itu bukan hanya sekedar aksesoris, namun memakai jilbab adalah suatu kewajiban, sehingga kegunaannya pun jangan asal-asalan. Ketika kita diperintah untuk menggunakan jilbab hingga dada, maka lakukanlah. Bukan hanya untuk disampirkan, bukan hanya untuk menutupi rambut kita yang jelek, tapi gunakanlah karena kita menyayangi Allah. Yang selanjutnya, tidak menggunakan pakaian yang transparan. Nah,
sekarang ini kan banyak sekali tren-tren fashion yang bersebaran. Nah, salah satunya itu adalah pakaian yang transparan. Kita sebagai seorang muslimah harusnya menyadari dan memilih mana pakaian yang cocok untuk kita sesuai syariat Islam dan mana pakaian yang tidak cocok untuk kita. Selanjutnya, dari ketentuan berpakaian dalam Islam itu, yang kedua adalah layak dan bersih. Jadi pakaian itu gak harus mewah, gak harus glamor, asalkan layak dan bersih saja, maka kita akan terlihat lebih rapi. Yang ketiga yaitu suci dari najis. Karena pakaian digunakan setiap hari, bahkan untuk kepentingan sholat, maka kita harus pastikan bahwa pakaian yang kita gunakan itu suci dari najis. Yang keempat, tidak untuk kesombongan atau takabur. Jadi anak-anak semuanya, ada nih orang-orang yang pakaiannya harus bermerek. Ini semua digunakan untuk pamer, untuk sombong kepada orang lain, untuk merendahkan orang lain. Padahal nanti ketika dihisab tidak ada penghisapan untuk merek pakaian. Yang selanjutnya yaitu tidak tasyabuh. Apa itu artinya tasyabuh? Adalah larangan bahwa berpakaian laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan perempuan tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki. Ini sudah punya porsinya masing-masing, nak. Jadi kalau laki-laki itu diharamkan menggunakan rok, diharamkan menggunakan gelang, menggunakan anting, menggunakan kalung, karena itu semua adalah pakaian dari perempuan. Yang keenam yaitu tidak berlebih-lebihan atau tabarruj. Tabarruj itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ketika berpenampilan, mereka ingin mengindah-indahkannya. Misalnya saja berjilbab dengan menggunakan punuk unta atau menggunakan pakaian yang mencolok, yang glamor. Padahal sebaiknya berpakaian itu yang biasa, yang sewajarnya dan tetap sesuai syariat Islam. Nah, itu saja materi dari Budiah untuk pertemuan yang kedua ini. Ingat untuk mencatat materi ini, kemudian absen di kolom komentar, dan pencatatan ini harusnya di buku tulis dan dikumpulkan setiap 4 bab. Budiah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.